Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pas kali ini masih bersama dengan Bang Ago. Bang Ago, tentang angka kemiskinan di Provinsi Lampung yang naik hingga lebih dari 81.000 ya. 41.000. Oh, 41.000. Oke. Nah, untuk ini semua selain bantuan tunai dan bantuan yang lainnya, sebenarnya hal strategis apa yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk hal ini, Bang Ago? Iya, baik. Tentu saja pertama pemerintah harus sebisa mungkin ya, mempertahankan bantuan program-program bantuan yang selama ini sudah digulirkan kepada masyarakat ya, bantuan BLT dan lain sebagainya, supaya apa? Masyarakat tetap memiliki daya beli ya. Masyarakat memiliki daya beli, roda perekonomian ya, itu akan berputar. Tetapi kalau masyarakat kehilangan daya beli, maka roda perekonomian akan semakin tersendat dan suatu ketika bisa saja terhenti. Nah, supaya masyarakat punya daya beli, selain program bantuan-bantuan seperti itu, pemerintah harus melakukan upaya ekstra. Salah satunya adalah seperti yang sudah digariskan oleh Presiden Joko Widodo ya beberapa waktu lalu, di mana Presiden meminta seluruh pemerintah daerah, tidak hanya kementerian serta pemerintah tingkat daerah, itu menggalakkan program pembangunan infrastruktur padat karya. Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga dia terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur, ya, pengerjaan proyek-proyek pemerintah, sehingga apa? Mereka punya pendapatan. Oke, itu infrastruktur padat karya itu seperti apa, Bang Ago? Ya, infrastruktur yang ketika dikerjakan itu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, seperti itu. Kenapa harus pemerintah? Pertanyaan. Karena saat ini yang punya uang adalah pemerintah, gitu. Jadi pemerintah harus segera ya membelanjakan, melakukan pengeluaran, ya, melaksanakan program-program infrastruktur. Makanya di dalam tajuk kita dorong, ya, karena kondisinya seperti ini, pemerintah harus melakukan upaya ekstra, ya, melakukan pengeluaran, ya, belanja, ya. Salah satunya dengan apa? Ya, melaksanakan program-program pembangunan itu secepat mungkin. Karena di Indonesia ini ada penyakit, ya, di mana pembangunan itu ditunda-tunda, ya, di tengah tahun, ya, atau di kuartal ketiga, kuartal keempat. Nah, dalam kondisi pandemi, perilaku seperti itu, budaya seperti itu tidak boleh. Makanya Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian terkait, ya, pemerintah daerah, kalau bisa pembangunan infrastruktur, belanja infrastruktur dilakukan di awal tahun, supaya ada pengeluaran dari pemerintah, dan pengeluaran itu diserap oleh sekian ribu atau sekian ratus ribu masyarakat, ya, yang terlibat dalam program padat karya itu, sehingga mereka punya pendapatan lebih dan menguatkan kemampuan pengeluaran, sehingga perekonomian itu bisa bergulir lebih cepat lagi. Karena memang mau tidak mau dalam kondisi seperti saat ini pemerintah yang punya anggaran. Iya, betul sekali ya. Jadi itu berarti memang ketika pandemi kemarin juga pembangunan tetap ditunda-tunda seperti itu, Bang Ago? Iya, inilah persoalannya memang kita sedang menghadapi pandemi, ya kan? Ada protokol kesehatan. Artinya apa? Walaupun kita mengupayakan adanya program pembangunan yang padat karya, tapi tidak boleh juga mengurangi kontrol terhadap protokol kesehatan. Dan memang problemnya adalah kemarin ada beberapa program padat karya yang milik pemerintah itu terpaksa dihentikan atau diminta dihentikan karena pandemi COVID-19. Tapi kita tidak bisa terus seperti itu. Jadi program ini harus bergulir, ya kan? Upaya meredam penambahan kasus COVID-19 itu juga harus kita lakukan. Makanya bagaimana caranya program pembangunan yang padat karya ini itu bisa digulirkan, tetapi dengan mengedepankan, menjalankan protokol kesehatan. Oke. Dan hingga saat ini untuk pemerintah di Provinsi Lampung sendiri, apakah memang sudah berkomitmen untuk menjalankan itu semua sesuai dengan peraturan Presiden, ya? Iya, itu yang kita harapkan, kita inginkan, ya. Apalagi menariknya di sini adalah berdasarkan persentase, ya, persentase jumlah masyarakat miskin. Penambahan jumlah masyarakat miskin itu paling banyak porsinya adalah di pedesaan. Nah, makanya ke depan kita harapkan, kita dorong nih pemerintah Provinsi Lampung itu ya melaksanakan apa yang sudah
diinstruksikan oleh pemerintah pusat ya, segera menggulirkan program padat karya. Terutama sasarannya apa? Di desa. Kenapa? Karena persentase penambahan angka kemiskinan itu paling banyak terjadi di pedesaan. Desa punya dana desa loh, ya kan? Nah, bagaimana caranya dana desa itu bisa diberdayakan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan padat karya, ya. Misalnya nih, membangun jalan desa, ya, pekerjaannya itu diambil dari masyarakat desa di sekitar itu. Apalagi sekarang pemerintah itu menginginkan tidak hanya cepat, tetapi cash. Jadi langsung dibayar, gitu. Supaya apa? Mereka bisa punya daya beli. Seperti itu, punya daya beli, lagi-lagi apa, ekonomi bisa bergerak. Ekonomi bisa bergerak dan perekonomian akan menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya. Nah, Bang Ago, solusi yang paling tepat sekali atas semua ini adalah dengan tidak menunda-nunda ya program yang sudah disusun. Itu aja sebenarnya, sederhana kok. Sederhana sekali. Ya, jangan lagi menunda-nunda berbagai proyek ya, itu yang memang sudah disusun oleh pemerintah sendiri sebelumnya, gitu. Sehingga apa? Sehingga program itu berjalan di awal tahun, banyak orang yang mendapatkan pekerjaan, ya, mendapatkan penghasilan tambahan tentunya. Jadi ya kita hentikan dulu lah, atau kalau bisa selamanya ya, jangan hanya ketika pandemi aja. Tapi mudah-mudahan dengan adanya situasi pandemi seperti ini, ada hal-hal baik, hal-hal baru yang kita lakukan. Salah satunya itu ya, menggulirkan program pembangunan infrastruktur padat karya sesegera mungkin di awal tahun. Jangan tunggu tahun anggaran tengah tahun anggaran. Jangan tunggu akhir tahun anggaran baru itu dilaksanakan. Karena sudah banyaklah contohnya. Saya tidak perlu sebutkan, tapi ya kita semua sudah tahu semua. Banyak proyek-proyek pembangunan itu selesai justru di 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir. Bahkan ya lewat dari tahun itu. Oke, jadi intinya adalah apa yang sudah disusun ya dijalankan dengan cepat ya. Dengan cepat. Oke, Bang Ago. Nanti kita akan membahas trending topik Bang Ago ya setelah ini. Pemirsa Metro TV Lampung, untuk Anda yang mau membaca informasi lebih dalam lagi, silakan Anda membaca Koran Lampung Pos. Setelah ini kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di lampungpos.co, lampungpos.id dan juga sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.